Kita lanjut. Aktivitas 2.4. Masih semangat ya? Nah, di sini ayo menelaah. Soalnya perhatikan anjuran pada infografis berikut ini. Nah, adik bisa baca ya. Yang pertama itu sering cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap tinggal di rumah, jaga jarak, tidak berjabat tangan, pakai masker gitu ya. Nah, kita lihat soalnya. Berdasarkan infografis tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana cara virus corona menyebar? Nah, caranya adalah melalui droplet penderita yang bersin, batuk, atau bicara gitu ya. Jadi kayak flu lah. Kalau misalnya kita dekat-dekat dengan orang tua, berarti virus itu bisa menyebar ke kita gitu. Next, nomor 2, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Nah, karena sabun dapat merusak amplop virus corona dan melepas virus yang menempel pada permukaan kulit. Oke, next. Nomor 3, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Karena masker dapat menghalangi masuknya virus corona ke dalam saluran pernafasan. Lanjut, nomor 4. Apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Nah, gizi seimbang berfungsi untuk memperkuat imun. Nah, kalau imun kita kuat, maka virus akan sulit menyerang tubuh kita gitu. Virus akan sulit menyerang tubuh kita. Oke? Next, nomor 5. Dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Nah, yaitu mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan yang lainnya yang logis dalam pencegahan virus corona. Bisa juga salah satunya rajin berolahraga gitu. Rajin berolahraga. Rajin berolahraga ya, terus berjemur ya, berjemur di pagi hari. Oke, karena matahari pagi itu kan sehat. Next. Nah, sekarang kita lanjut ayo berlatih. Setelah kalian belajar tentang cara penyebaran virus, cobalah jawab pertanyaan berikut. Nah, di sini ada gambar hand sanitizer ya. Perhatikan gambar 2.7 di samping yang merupakan salah satu pembersih tangan hand sanitizer yang ada di pasaran. Menurut kalian, apakah pembersih tangan hand sanitizer ini baik digunakan? Nah, jawabannya, pembersih tangan hand sanitizer ini tidak mengandung alkohol, sehingga tidak dianjurkan untuk pencegahan virus. Jadi, kalau di sini kan katanya alkohol free. Jadi, kalau bisa dia mengandung alkohol ya. Karena alkohol itu kan fungsinya untuk membunuh bakteri kan. Membunuh bakteri. Jadi, kalau nggak ada alkoholnya, jadi nggak bagus gitu. Oke? Next, nomor 2. Bacalah intisari artikel yang berjudul What are the best materials for making DIY mask yang ditulis oleh Paddy Robertson. Nah, jadi nanti ini dibaca ya. Berdasarkan artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Buatlah urutan jenis kain dari yang berbentuk terburuk hingga yang terbaik yang dapat menghalangi virus corona masuk ke dalam pernafasan manusia. Nah, jadi yang paling baik itu dari yang paling terburuk ya, yang terburuk tuh dari shawl ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat dari silk dulu, silk, kemudian baru linen, kemudian katun, ya katun campuran ini maksudnya ya, katun campuran. Kemudian masker bedah. Nah, jadi banyak ya, banyak cara. Bisa juga shawl, katun kaos 100%, silk sarung bantal gitu kan. Nah, jadi banyak cara urutan jenis kain, tapi salah satu yang di-mention untuk jawabannya ini adalah urutan jenisnya bisa silk, linen, katun campuran dan masker bedah. Dia kan dari yang terburuk. Berarti kan yang terburuk ini dari bawah ini kan persentasenya sangat kecil gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut yang B. Menurut kalian, dilihat dari kenyamanan bernafas dan kemampuan menghalangi virus corona, jenis kain apakah yang paling tepat? Di sini, kalau kita lihat, kalau kain ya, masker bedah dia
Oh, tas pembersih debu, lap cuci piring, katun campuran, sarung bantal, linen. Nah, jadi yang paling cocok di sini, yang paling tinggi adalah linen ya. Kalau yang ini nggak mungkin kan? Jadi yang paling tepat itu adalah linen, karena memiliki kenyamanan bernafasnya, iya, linen juga lebih dari bernafas lebih tinggi dan mampu menyaring virus hingga 62%. Oke, baiklah, kita lanjut bagian yang C. Jika kalian diberikan dua kain yang tidak diketahui ukuran seratnya, tentukan benar atau salah aktivitas yang dilakukan untuk mengukur kemampuan memfilter virus corona. Yang pertama, mengukur diameter serat kain. Ya, benar ya. Kemudian, membandingkan jumlah virus yang tersaring di antara dua kain tersebut. Ya, benar juga. Membandingkan ukuran virus corona dengan pori-pori masing-masing kain. Ya, benar. Nah, jadi kita lihat alasannya. Jadi kalau yang pertama, semakin kecil diameter kain, maka pori-pori kain akan semakin kecil, sehingga kemampuan menyaring virus corona akan semakin baik. Selain itu, semakin kecil ukuran pori kain dibandingkan ukuran virus, maka semakin baik kain tersebut untuk menyaring virus. Jadi, kalau semakin kecil pori-porinya, itu semakin bagus, ya.